Pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama oleh segenap elemen bangsa, termasuk kepala daerah, aparatur pengawas internal pemerintah, inspektorat harus terlibat dan memiliki komitmen untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, dan rangka mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Sebentar, Mas Mario. Ya, sebentar. Tadi sudah disampaikan ya, jadi kami mengumumkan 6 orang sebagai tersangka, 2 sebagai penerima, dan 4 sebagai pemberi, yang diduga penerimaan ini jumlahnya sekitar 6,1 miliar rupiah ya, yang ada baik itu uang tunai atau cash dan juga di dalam buku tabungan. Kami akan tunjukkan barang buktinya terkait dengan kegiatan tangkap tangan dimaksud. Ya, baik, kami silahkan 3 orang penanya. Ada 4 ya, nggak apa-apa. Nanti langsung saja. Oke, Mas Mario dulu ya. Ya, terima kasih waktunya Pak Ketua. Selamat malam. Saya Mario dari Metro TV. Yang ingin saya mau tanyakan pertama, ini ada kasus yang cukup menarik. Pertama bahwa MAW ini merupakan adik dari Bupati Tegal Iqmal Jaya yang juga berkasus di KPK. Kasusnya waktu itu sampai yang bersangkutan abangnya ini dituntut 7,5 tahun terkait ruslah sebuah tanah aset milik Pemda. Nah kemudian saat ini beliau tersangkut dan informasinya bahwa ada rit-rit khusus terkait jabatan-jabatan, dan terakhir di masyarakat sana nyebut kadis itu yang paling mahal, misalkan kadis PU itu ritnya 400 juta, antara kadis itu 200 ke 400, ini baru kadis. Lalu apakah KPK sudah mendalami bagaimana turunan dari struktural, misalkan kasih, kabid, kepala sekolah, atau, dan ini modus yang hampir sama dilakukan baik itu di Probolinggo maupun di mana-mana ini sama. Terus kedua, apakah KPK sudah mendeteksi bahwa pengepul uang itu tidak hanya AJW ini, ada didugaan pengepul uang lainnya. Entah dia memang betul orang kepercayaan, entah dia tukang sapu, entah apa PNS honorer, itu udah menjadi apa semacam rahasia publik lah. Udah. Apakah KPK sudah mendetek bahwa pengepul uang itu bukan hanya AJW ini? Nah, ketiga pertanyaan saya yang paling penting adalah mengapa ketika
Bupati Pemalang ini menemui seseorang di DPR, orang yang ditemuin, kenapa tidak dibawa atau dihadirkan sekarang? Ini kan bisa menjadi presiden. Kenapa ini terpisah? Dibawa dulu aja. Atau bahkan disebutkan dulu aja di pointer. Ini kan menjadi hal yang mungkin tanda petik gitu. Ada apa kan gitu. Ini cukup menarik gitu. Jadi ada yang tidak clear, sebut saja siapa yang dia temui, bawa saja, sebutkan di pointer agar masyarakat yakin bahwa ini adalah transparansi kinerja KPK yang selalu dislogankan. Kenapa tidak ada hari ini misalkan disebut dalam pointer ada yang namanya siapa yang dituju oleh MAW. Nanti kan repot kalau wartawan yang tahu duluan, toto di doorstop, Pak MAW-nya bunyi kan babak belur juga penyidik gitu. Ini presiden. Maksud saya kenapa? Apa itu oke lah jangan beralasan strategi penyidikan, tapi bahwa transparansi itu lebih penting dari strategi. Nah kemudian terkait uang-uang yang diambil oleh Mr. MAW ini, yang kita tahu bahwa dia memiliki latar belakang seorang pengusaha. Apakah memang ada aliran uang yang juga misalkan ngalir ke PO busnya dia nih, PO Sri, Dewi Sri, kan kita tahu nih, yang sangat kondang di daerah Pantura tuh kan bus, mungkin punya anak perusahaan, Elf apa segala macam kan. Kan kita mengetahui bahwa beliau ini punya beberapa perusahaan. Apakah KPK sudah mendalami aliran-aliran uang terkait jual beli jabatan? 4 itu tolong dibantu dijelaskan Pak Ketua, Pak Asep. Mungkin Pak Asep ini agak seneng saya, detil dia ngomong, wah ngelit terus kalau beliau ngomong tuh dapat. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Mario. Berikutnya tadi, oke, Rian, silakan. Ya, selamat malam Pak Firly, Pak Asep, dan Mas Ali. Saya Rian dari CNN Indonesia. Saya ingin bertanya, apakah kasus dugaan suap jual beli jabatan ini yang melibatkan bupati mempunyai dampak serius begitu terhadap program strategis nasional Tanggul Ulu Jami di Pemalang? Kan bagaimanapun juga bupati ini mempunyai tanggung jawab terhadap program tersebut. Barangkali itu pertanyaannya relevansinya jauh, cuma saya penasaran aja kenapa untuk suap jual beli jabatan sampai transaksinya itu sampai di Jakarta, apalagi tadi disebut DPR. Yang kedua, apakah benar anggota DPR itu dari fraksi P3, Pak? Itu aja. Terima kasih. Oke, di belakang tadi ada ya? Oke, silakan, Mas. Malam, saya Hanafi dari Detikcom. Mungkin menyambung pertanyaan yang dari Bang Rian tadi soal yang anggota DPR itu. Sebelumnya kita dengar kabar bahwa ada serempetan mobil di depan gedung DPR itu. Itu apakah bisa dikonfirmasi itu kronologisnya seperti apa? Yang kedua terkait yang anggota DPR RI Partai P3 itu apakah akan ditelusuri juga? Nah selanjutnya yang terakhir soal jual beli lelang jabatan ini apakah KPK bakal menelusuri ke kadis-kadis yang lain gitu Pak? Makasih. Mas Hanafi terakhir, Mas Jamal ya? Oke. Selamat malam Pak, saya Jamal dari Ermol. Yang pertama mau nanya yang tadi Bupati MAW ini apa betul menemui anggota DPR berinisial M? Lalu yang kedua, di LHKPN Pak Bupati ini saat awal mencalonkan diri sebagai bupati, dia hingga tahun 2021 terakhir hartanya turun 7,75 miliar. Apakah ini bukti Pak bahwa Bupati ini dengan perkara ini mengumpulkan uang untuk membalikan modal karena biaya politik mahal? Karena kan KPK juga fokus terhadap biaya politik ini dalam kegiatan PCB itu Pak. Lalu yang keempat, apa betul Bupati Mukti ini diduga memungut uang kepada anak buahnya untuk kepentingan pribadi, salah satunya untuk berangkat pergi haji Pak? Terima kasih.
Oke, terima kasih. Terakhir dari Mas Jamal, saya kira sudah cukup mewakili teman-teman semuanya. Oke ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Kami silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Respon yang disampaikan, baik itu komentar maupun pertanyaan, itu merupakan salah satu bukti bahwa rekan-rekan peduli dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh insan KPK. Tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa betul bahwa Bupati ini dari Pemalang datang ke Jakarta. Dan tentu ini adalah hasil penyelidikan kita. Kalaupun tadi ada yang bertanya, apakah yang bersangkutan bertemu dengan anggota DPR, itu akan kita buktikan berikutnya. Karena kemarin, tadi ada juga yang bertanya tentang situasi dan kondisi di depan pintu gerbang, itu adalah dalam rangka upaya penangkapan. Artinya menangkap seseorang itu tidak gampang. Bagaimana KPK bisa tahu berangkat dari Pemalang, terus ke Jakarta Selatan, terus bergerak ke kantor DPR RI. Begitu keluar dari depan pintu gerbang, dilakukanlah penangkapan. Saya kira itu perlu saya jelaskan. Tapi yang pasti, setiap proses penyidikan nanti, perkembangannya, kami akan sampaikan secara detail. Ya, itu saya kira. Yang kedua, apa yang kami sampaikan malam ini, itu adalah yang bisa kita sampaikan sebagaimana keterangan-keterangan saksi yang sudah didapat oleh KPK. Dan juga didukung dengan bukti-bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh KPK. Karena kita tahu bahwa untuk menyatakan seseorang, apakah dia sebagai tersangka atau bukan, tentulah berdasarkan bukti permulaan cukup. Karena kita paham bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Di luar itu, nanti kita akan kembangkan. Yang selanjutnya, saya juga ingin sampaikan tadi, ada yang rekan-rekan sampaikan terkait dengan kenapa tidak dibawa. Nah, untuk membawa seseorang tentulah itu harus ada bukti dulu. Kalau belum ada bukti, nanti kita malah keliru. Bahkan kita tidak hormati asas-asas yang diamankan di dalam azas prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pokok KPK. Di antaranya adalah demi kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, transparansi, termasuk juga menegak hormati hak asasi manusia. Jadi kita betul-betul memastikan bahwa segala proses yang dalam KPK adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Saya kira itu dulu ya. Nanti kalau terkait dengan tadi ada pertanyaan, apakah betul saudara MAW ini bertemu dengan saudara M? Nanti kita dalami. Nanti Pak Ali Fikri dan Pak Dirsidik membuktikan apakah betul. Karena sampai hari ini kan bisa saja kan bercerita, mengakui ketemu sama seseorang, tapi kita belum lihat, buktinya belum ada. Jadi itu kita akan sampaikan perkembangannya selanjutnya. Terima kasih. Baik,